Oke guys, di depan kita nih ada mobil murah 30 juta padahal tahun 2019. Lanjut nih, ada mobil kecil lagi yang cukup murah ya. Kita langsung cek aja datanya. Oke guys, di depan kita ada dua pick up lagi nih. Kita langsung cek aja. Ada Grand Max pick up. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek aja di Balai Lelang Smartbeat nih guys. Dan ada Ayla, termasuk di sini ada Vitara nih guys. Nanti di lelang adalah Mitsubishi L300 dan juga ada Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat dan kita akan coba mengikuti proses open house dari Balai Lelang Smartbeat pada siang hari ini. Ada lumayan nih unit-unit yang akan dilelang pada pekan hari ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang informasi Balai Lelang Smartbeat, bisa cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Smartbeat. Jangan lupa juga follow Instagram Dozo21 dan juga subscribe channel ini biar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari video Dozo21. Oke, ada unit-unit menarik apa aja di Balai Lelang Smartbeat? Teman-teman ikutin aja terus video gue ini sampai selesai. Oke, ini ada banyak banget unitnya di sini. Kita mulai dari Convero S nih guys. Kita cek dulu datanya seperti apa. Oke, ini adalah Wuling Convero tipe S manual transmission tahun 2020 nih guys. Odometernya di 16 ribuan nih. Dan ini pajak mati di bulan September nanti 2021. Eksteriornya C, interior B, mesinnya di B, di open di 72.500.000 tahun 2020 nih. Masih oke kalau menurut gua. Kita langsung cek di bagian eksteriornya. Menurut gue nih masih terbilang cukup oke ya. Masih apik banget. Velgnya alloy seperti ini, two tone bawaan dari Wulingnya. Lalu untuk kondisi ban masih kurang lebih 70-75%. Masih sangat layak pakai guys. Untuk di bagian headlamp dia sudah mengandalkan Proji seperti ini dan juga sudah ada fog lampnya ya. Untuk di atas masih ada roof railnya dan untuk di bagian sebelah kiri dari bodinya nih masih terbilang cukup oke. Kita coba cek di sisi satunya. Oke guys, di bagian sisi sebelah kanan nih juga masih cukup presisi. Hanya di sini terlihat ada sedikit bekas stiker nih guys. Nah, ini yang harus ada dilepas. Ini kayak stiker pelindung. Sisanya sih masih terbilang cukup presisi. Sekalian kita lihat di bagian belakangnya. Oke, ini adalah di bagian belakang dari Convero S-nya. Stop lamp masih oke. Ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang. Masih terbilang cukup oke ya. Sedikit yuk kita intip di bagian interior. Oke guys, bagian interior ini masih cukup oke banget. Ini tim bawaan pabrik masih oke, dashboard masih oke, setir masih oke, belum ada yang kusam dan ini masih tampak baru nih guys. Oke nih guys, buat teman-teman yang tertarik dengan Wuling Convero nih, ada di depan kita Wuling Convero tipe S 2020 ya, manual transmission. Eksteriornya C, interior B, mesinnya di B. Dan ini di open di 72.500.000. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Smartbeat. Oke guys, di depan kita nih ada mobil murah. Kita cek dulu datanya nih guys. Nah, bener murah kan? Ini adalah Daihatsu Ayla D 1000cc tahun 2019, warna putih. Ini pajaknya nggak ada, tapi di sini harganya guys 35 juta rupiah. Kita langsung cek aja. Oke guys, di depan kita nih ada mobil murah 30 juta padahal tahun 2019. Ini adalah Ayla tipe D 2019 manual transmission. Cuman di sini yang menariknya di bagian eksterior nih, kalau gue bilang cukup, interior cukup, mesinnya juga terkategori cukup baik. Nah, di bagian velgnya ini sudah gantian, bukan kaleng lagi tapi sudah alloy two tone seperti ini bawaan dari tipe tertingginya ya. Lalu untuk di bagian headlamp dan fog lampnya masih oke banget. Sebelah kanan masih cukup presisi dan masih belum ada X laka ataupun X banjir. Nah, kalau di sisi bagian ini juga masih cukup presisi. Kalau untuk kondisi bannya masih sangat-sangat layak pakai guys. Ini kurang lebih sekitar 50-60%. Dan ini ada beberapa kusam dan ini butuh dipoles saja untuk biar lebih oke lagi. Dan ada beberapa bagian yang harus di repaint lagi ya untuk di bagian bumper depannya. Nah, ini adalah bagian belakang dari Ayla 35 juta rupiah. Memang kondisinya agak sedikit kusam. Untuk Ayla tipe ini belum ada wiper di belakangnya. Dan di bagian belakang ini masih cukup presisi, hanya saja di bumpernya ini butuh di repaint lagi karena banyak beberapa goresan atau baretan-baretan. Dan di sini muffler sudah diganti ya guys dengan muffler racing seperti itu. Sudah ada juga kamera mundur untuk di bagian belakang. Sisanya di bagian stop lamp ini masih terkategori cukup dan sudah ditutup dengan stiker smoke transparan seperti itu. Oke, walaupun agak gelap, kita sedikit cek di bagian interior masih cukup oke banget. Head unit sudah diganti double din monitor seperti itu. Dashboard, setir, dan juga semua di bagiannya ini masih belum ada yang kusam sama sekali guys. Masih cukup baik kalau menurut gua.
Oke guys, di depan kita nih ada Ayla tipe D 1000cc 2019 manual transmission. Eksteriornya terbilang C, interiornya cukup baik, mesinnya terkategori cukup baik nih guys. Di open cuma 35 juta rupiah, ada di Balai Lelang Smartbit. Buat yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit. Lanjut nih, ada mobil kecil lagi yang cukup murah ya. Kita langsung cek aja datanya. Nah, ini adalah Honda Brio RS guys, warna putih 2019. Automatic transmission dengan pajak mati di bulan September 2021. Di opennya cuma 95 juta rupiah di Smartbit guys. Brio RS 2019. Oke, kita langsung cek penampakannya Brio RS. Di depan kita untuk di bagian eksterior ini masih cukup apik banget ya. Untuk headlamp dan fog lamp masih terbilang cukup baik. Untuk di velgnya ini sudah two tone alloy seperti ini bawaan dari Hondanya, dengan kondisi ban masih kurang lebih 60-70%. Sangat-sangat layak pakai. Lalu untuk di bagian sisi sebelah kanannya ini masih terbilang cukup oke banget nih guys, masih sangat-sangat presisi. Sebelah kiri dari mobil ini sangat cukup presisi juga, sudah ada di stiker di bagian plafon warna hitam glossy seperti itu. Spionnya ini juga sudah di stiker ala-ala karbon seperti ini ya, tapi ini masih bisa dilepas stikernya. Sisanya ini masih terkategori cukup. Kita langsung cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari Brio RS, masih terkondisi oke banget. Belum ada sensor parkir di bagian belakang, tapi sudah ada diffuser ya, karena ini emang tipe RS nya, jadi terlihat cukup oke banget nih, sporty banget. Stop lamp masih oke, dan juga spoilernya ini juga terbilang masih cukup oke. Nah ini guys, buat teman-teman yang nyari Brio RS ada di Balai Lelang Smartbit. Ini adalah Brio RS Automatic Transmission tahun 2019. Eksteriornya C, interior cukup baik nih, dan mesinnya terkategori cukup baik. Pajaknya mati di bulan 9 2021 nanti, dan open harganya cuma 95 juta rupiah. Brio RS guys 2019. Teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Smartbit. Oke guys, buat teman-teman yang nyari mobil mungil lagi, di depan kita ada mobil 40 jutaan. Kita cek nih. Nah ini dia 45 juta. Ini adalah Suzuki Karimun Wagon GL guys, tahun 2019 manual transmission dengan pajak mati di bulan 7 2021 nanti. Nanti kita akan cek eksterior interiornya. Dan ini murah guys, di open di 45 juta rupiah aja nih. Oke, buat teman-teman yang tertarik nih guys, ada mobil Karimun GL ya, Wagon 2019 di depan kita. Masih oke banget nih, kalau dilihat dari eksteriornya nih masih terbilang cukup shiny catnya. Hanya ada beberapa kusam di bagian pintu karena ini adalah bekas talang air dan sudah dicopot, jadi ini harus dihilangkan kembali. Lalu di bagian velgnya nih masih OEM dari bawaan Suzuki-nya atau Karimunnya, seperti ini ya bawaan GL. Lalu untuk di bagian bannya kondisinya masih kurang lebih sekitar 50%. Untuk headlamp ini masih terbilang cukup baik, belum ada fog lamp ya di tipe ini, tapi sudah ada rumah fog lampnya. Grill masih terbilang cukup oke, dan untuk sisi sebelah kanan nih masih terbilang sangat presisi. Lalu kita cek di bagian sebelah kiri dari unit ini ada baretan kasar di bagian bumper sebelah kirinya. Untuk di bagian bumper dan fender ini masih cukup presisi, dan di bagian sisi sebelah kirinya ini juga masih terkategori cukup baik. Sekali lagi kita coba cek di bagian belakang. Oke guys, ini adalah di bagian belakang Suzuki Karimun Wagon GL nih guys. Untuk stop lamp masih oke, ada bekas 2 titik sensor parkir di bagian belakang tapi sudah dilepas guys. Lalu di sini juga ada bekas kusam spoiler ya. Pernah ada pemasangan spoiler cuman sudah dilepas jadi kusam seperti ini. Dan ini ada beberapa kusam juga bekas talang air di kiri dan kanan pintunya. Sisanya masih terkategori cukup oke. Jadi buat teman-teman yang tertarik, ini ada di depan kita Karimun Wagon GL guys 2019. Oke guys, ini adalah Suzuki Wagon GL 2019 manual transmission. Ada di depan kita, pajak mati di bulan 7 2021 nanti. Eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori C, di open di harga 45 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit. Oke, di depan kita juga sekarang ada Grand Max pickup nih guys, dan ini kondisinya sudah agak kurang, cuman kita coba cek aja dulu. Oke guys, ini adalah Daihatsu Grand Max 2012 manual transmission, pajak mati di bulan Desember 2018. Jadi PR nih guys, plat nomornya di A, di open di 42 juta rupiah. Kita coba cek aja dulu. Oke guys, di depan kita sudah ada Grand Max Pickup 2012. Kalau dilihat dari bodinya ini 1300 cc yang standaran ya. Tapi ini eksteriornya sudah sangat kurang menurut gua. Headlampnya aja ada beberapa yang sudah retak di bagian sebelah kiri. Yang di sebelah kanan ini masih cukup sih. Cuman hanya saja sudah ditutup dengan stiker transparan warna smoke seperti ini. Untuk di bagian velgnya masih kaleng bawaan dari pabrikan, dan kondisi bannya kurang lebih harus diganti. Apalagi yang sebelah kirinya sudah ada yang beberapa kempes. Di bagian sebelah kanan ini juga kurang lebih sudah 30-40%. Ada beberapa baretan-baretan dan bekas spotlight warna merah di bagian bodi. Untuk di bagian plafonnya ini juga sudah ada beberapa karat dan silen yang udah cukup getas ya guys.
Lalu di bagian kondisi baknya ini juga sudah cukup mengarat dan ini harus dipelingkot atau diganti sih guys kalau menurut gua. Sudah sangat keropos, sudah ada beberapa yang harus diganti bagian tutupnya, sudah ada beberapa yang bolong nih guys. Ini adalah di bagian sisi sebelah kirinya yang tadi gue bilang, di bagian headlampnya ini sudah ada yang pecah di sebelah kiri, tenggang di bagian bumper, bocor untuk di ban depan sebelah kirinya, dan kusam di bagian bodi sebelah kirinya juga. Sisanya ya teman-teman juga bisa lihat baknya nih sudah sangat-sangat keropos ya guys, jadi ini sudah sangat kurang sih kalau menurut gua. Mesinnya juga terkategori C arah ke D. Ini buat teman-teman yang tertarik nih, 42 juta rupiah ada di Balai Lelang Smartbeat dengan kondisinya apa adanya seperti ini. Termasuk di bagian belakang pintunya sudah ditali seperti ini karena sudah keropos banget nih guys. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik dengan Grand Max, ini adalah Grand Max Pickup 2012 manual transmission, masuknya yang 1300. Eksteriornya kalau gue bilang kurang banget nih, interiornya kurang, mesinnya terkategori kurang juga. Pajaknya mati di bulan 12 2018 nih guys, jadi ini juga salah satu jadi PR. Di open di 42 juta rupiah ada di Balai Lelang Smartbeat. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat. Oke guys, di depan kita ada dua pickup lagi nih, kita langsung cek aja. Ada Grand Max Pickup, kita langsung cek datanya. Ini adalah Daihatsu Grand Max Pickup manual transmission tahun 2012. Ini masuknya cc-nya kalau nggak salah yang 1300, cuman nanti akan gue cek. Odometernya di 98 ribuan, pajaknya mati di bulan November 2019 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin C, di open di 47 juta rupiah. Oke guys, ini adalah Grand Max 1300 cc standaran ya. Ini tahun 2012, warnanya agak-agak biru seperti ini. Eksteriornya masih kurang lebih cukup lah menurut gua ya. Velgnya masih bawaan pabrikannya dengan dicat warna hitam seperti ini. Masih cukup oke sih dibanding Grand Max yang tadi kalau menurut gua. 2012 sama dengan kondisi ban masih 30% lah kurang lebih. Dan untuk di bagian bodinya sebelah kanan ada beberapa baret-baret wajar pemakaian. Di bagian headlamp kiri dan kanan ini masih terkategori cukup. Nah, untuk di bagian sisi sebelah kiri dari bodi ini, fendernya sudah ada beberapa penyok dan baretan kasar seperti ini. Juga sudah cukup kusam di bagian panel pintunya. Untuk di bagian bak nih kalau gue bilang masih cukup, ada beberapa penyok-penyok yang harus di repair lagi. Tapi sudah dipasangkan roll bar seperti ini nih guys. Nah, ini roll barnya juga cukup kuat. Kondisi baknya nih masih terbilang cukup oke dan cukup baik ya. Hanya butuh dipelingkot aja dan dicat lagi akan oke lagi nih guys. Ini adalah di bagian belakang dari Grand Max-nya dan kondisinya masih terkategori cukup. Menurut gua ada beberapa stop lamp yang juga sudah pecah di bagian sebelah kiri. Yang bagian sebelah kanan agak sedikit bocor karena sudah mengembun seperti itu. Oke nih guys, yang tertarik dengan Grand Max Pickup 1300 tahun 2012 masih serba C, eksterior C, interior C, mesin C. Pajaknya mati di bulan 11 atau November 2019 kemarin. Di open di 47 juta rupiah ada di Balai Lelang Smartbeat. Teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Smartbeat. Kita cek ke sebelahnya ada Carry Futura ST. Ini murah nih guys, 30 jutaan. Nah, kita langsung cek aja. Ini adalah Suzuki Carry ST atau Futura Pickup ya, 1500 cc tahun 2012 guys. Odometernya kurang lebih di 69 ribuan. Pajaknya atau nota pajaknya nggak ada ya di sini, jadi nanti kita cek di plat nomornya. Eksteriornya kurang, interior kurang, mesinnya kurang. Terkategori serba D semuanya. Di opennya cuma 35 juta rupiah nih guys. Oke, ini adalah penampakan dari Suzuki Futura Pickupnya. Kondisi eksteriornya sudah kusam ya, jadi butuh disiram lagi seluruh bodinya. Ada beberapa yang penyok dan mengarat di bagian panel pintu dan juga kap sebelah kanan. Velg masih kaleng seperti ini dengan kondisi ban masih kurang lebih 30%. Dan sudah sangat kusam ya di bagian eksterior catnya. Headlamp masih terbilang cukup, grill masih oke lah. Di bagian wipernya nih besi-besinya sudah cukup mengarat kalau menurut gua. Untuk di bagian sebelah kiri dari mobil ini ada baretan kasar nih guys, dan juga sudah cukup mengarat di bumper dan juga di bagian fender, termasuk sedikit ke arah pintu sebelah kiri. Sisanya masih terbilang kusam sih, tapi cukup lah. Ada beberapa penyok-penyok di bagian baknya. Lalu ini sudah agak sedikit mengarat ya, dan penyok-penyok untuk di bagian baknya. Dan ini adalah bagian pintu dari belakang sudah gantian warna hitam seperti ini. Nggak tahu yang awalnya mungkin sudah rusak atau sudah karatan. Dan ini pun juga sudah agak sedikit rusak nih guys. Jadi ini butuh diganti atau dipelingkot lagi biar terlihat lebih oke lagi. Untuk di bagian stop lamp rata-rata sudah kusam dan sudah retak nih. Oke guys, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil niaga tadi ada beberapa ya dari Grand Max, termasuk di sini Carry Futura 1500 cc manual transmission tahun 2012 dengan kondisinya masih serba kurang ya. Eksteriornya D, interior D, mesin D. Di opennya cuma 35 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Smartbeat nih guys.
Oke guys, kita cek di depan kita ada Xenia R 2012. Kita screening dulu datanya. Oke, kita cek aja dulu datanya. Di sini adalah Daihatsu Xenia R 1300 cc manual transmission. Odometernya di 191 ribuan. Pajak mati di bulan 4 2021 kemarin. Eksteriornya C, interior D, mesinnya di D nih guys. Dan di sini di open di 86 juta rupiah untuk Xenia R 2012. Kita coba cek aja dulu. Oke guys, ini adalah penampakan dari Xenia R 2012 manual transmission. Sudah agak sedikit kusam ya, jadi butuh disiram lagi sedikit atau mungkin butuh dicuci dan dipoles lagi untuk bagian eksteriornya. Headlamp masih oke, fog lamp masih terkategori cukup lah kalau menurut gua. Lalu untuk di bagian velgnya, inilah OEM bawaan Toyota guys. Ini adalah tipe velgnya Avanza G, tapi ditaruh di Xenia R ini. Nah, tetap cukup proper ya. Kondisi ban kurang lebih sekitar 50%, masih cukup layak pakai. Di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini masih cukup presisi dan agak sedikit kusam aja nih guys. Kita langsung cek di bagian sisi satunya. Oke guys, di bagian sisi sebelah kanan masih terkategori cukup oke. Ada beberapa kusam-kusam di bagian panel-panelnya ya. Jadi ini memang mungkin sudah agak lama terjemur atau butuh disiram lagi atau bahkan butuh dipoles nih guys. Untuk di bagian sisi sebelah kanan masih terbilang cukup presisi. Sedikit kita cek di belakangnya. Oke guys, di bagian belakangnya ini masih terkategori cukup. Kalau menurut gue belum ada sensor parkirnya, masih ada wipernya dan juga masih ada spoilernya walaupun terbilang agak sedikit kusam ya. Cuman buat teman-teman yang tertarik, ini ada Xenia R 2012, ada di Balai Elang Smartbeat. Langsung aja cek di Balai Elang Smartbeat. Dan ini kondisi bagian stop lampnya juga masih terkategori cukup oke. Hanya saja di bagian eksterior ini terbilang cukup kusam ya. Oke, sedikit kita cek di bagian interior. Kalau di bagian joknya ini sudah di retrim ya, cuman kondisinya masih cukup oke. Lalu di bagian dashboardnya dan setir ini terbilang cukup lah kalau menurut gua. Head unitnya sudah double din monitor seperti ini dan kondisinya masih terkategori cukup baik sih menurut gua di bagian interiornya. Oke guys, buat yang tertarik dengan Xenia R 2012, ini ada di depan kita nih guys. Nah, ini manual transmission dan ini cuman di open di 86 juta rupiah, ada di Balai Lelang Smartbeat. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek aja di Balai Lelang Smartbeat nih guys. Oke, lanjut ada EPV nih guys di depan kita. Langsung aja kita coba screening datanya. Ini adalah Suzuki EPV DLX 2008. Manual transmission dengan eksteriornya D, interiornya C, mesinnya di D nih guys. Odometer sudah di 218 ribuan. Ada beberapa catatan ya di sini, jadi teman-teman bisa cek aja sendiri. Pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin dan di open hanya di 55 juta rupiah untuk Suzuki EPV DLX 2008. Kita langsung coba cek aja. Oke guys, ini adalah Suzuki EPV DLX 2008 manual transmission dengan eksteriornya kalau gue bilang terlihat ada beberapa yang kusam, termasuk di bagian headlamp dan juga fog lampnya. Tapi masih terkategori bisa diservis untuk di bagian headlamp dan fog lamp. Velg masih alloy bawaan dari Suzuki-nya atau EPV-nya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50% ya. Lalu sudah agak sedikit kusam di bagian mica sein dari cangkang spionnya. Di bagian sebelah kanan dari bodi ini masih terkategori cukup presisi. Ada beberapa yang butuh di repaint lagi untuk di bagian bumper sebelah kanannya. Ini sudah agak renggang dan juga sudah pecah untuk bagian catnya. Kalau untuk di bagian sisi sebelah kanan unit ini, bumper sudah terindikasi X repair ya guys, karena sudah ada benah lubang dari baut dan di sini ada bekas silen juga. Tapi kalau untuk di sisi bodi sebelah kirinya ini juga sedikit kusam, tapi masih terbilang cukup sih kalau menurut gua. Nah, untuk di mica sein cangkang spionnya memang sudah mengumbun seperti ini ya kiri dan kanan. Coba kita cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari EPV DLX. Ada beberapa pecah di bagian cat untuk di bumpernya dan kusam juga ya seperti ini. Lalu untuk di bagian stop lamp ini masih terkategori cukup lah, walaupun sudah ditutupin stiker smoke seperti ini ya. Ada beberapa penyok-penyok kecil di bagian pintu bagasi dan agak sedikit tenggang di bagian bumper kiri dan kanan belakang. Lanjut kita cek di bagian interior. Untuk di bagian interior nih, sarung joknya sudah ada beberapa yang sedikit sobek-sobek dan harus diganti sih kalau menurut gua ya. Head unit masih bawaan pabrikannya, double din seperti itu. Bagian dashboard dan juga setir agak sedikit kusam termasuk di bagian plafon. Sisanya sih masih terkategori cukup lah kalau menurut gua. Oke guys, buat teman-teman yang tertarik dengan Suzuki DLX tahun 2008 manual transmission, pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin. Odometernya sudah cukup tinggi ya di 200 ribuan. Eksteriornya D, interiornya C, mesinnya terkategori D. Di open di 55 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Smartbeat. Kita screening di bagian sebelahnya sini ada BRV yang kemarin belum laku ya.
tapi ini akhirnya jadi batal lelang. Dan ada juga beberapa unit-unit yang masih belum dilelang lainnya nih guys. Termasuk nih ada beberapa unit Ayla H1 juga masih batal lelang nih yang di belakang. Ada Grand Livina XV, dan ini juga ada Wuling Convero yang dibikin blind fan seperti Formo. Lalu HRV nanti akan ada lagi. Tadi ada HRV di belakang yang masih batal lelang, dan ada Ayla. Termasuk di sini ada Vitara nih guys. Ini ada Vitara, lalu juga ada Xenia seperti ini, dan ada beberapa unit-unit lainnya nih. Termasuk di depan kita ada Wuling Almas, lalu ada Avanza G. Termasuk nih yang banyak nanya ini buat teman-teman semua, nanti dilelang adalah Mitsubishi L300 dan juga ada Taruna. Nah, ini nanti akan banyak banget nih unit-unit yang akan dilelang di Lelang Smart Beat. Termasuk dua unit ini nih. Jadi Daihatsu Taruna dan juga ada L300. Buat teman-teman tungguin aja nih update-nya di Lelang Smart Beat. Ini banyak unit-unit yang variatif lagi. Jadi jangan sampai ketinggalan. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Lelang Smart Beat pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga informasi bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi lebih lanjut tentang Lelang Smart Beat. Dan juga jangan lupa follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update dari Dozo21. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus nih video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.